Halo, selamat datang kembali di channel SKS 369. Oke, kembali lagi bersama saya Wayan Budi, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah setia berkunjung di channel SKS 369. Dan bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa menghibur serta bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Oke, kita langsung saja. Ide Betara Ratu Gede Mas Pecaling sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Siapa sesungguhnya ide Ratu Gede Mas Pecaling? Berikut kami akan ulas ide Ratu Gede Mas Pecaling dari sumbernya. Oke, di sini saya menggunakan pakaian yang berbeda dan saya membawa alat musik gamelan Bali, suling Bali, karena saya kangen dengan situasi bermain alat musik gamelan Bali karena sudah lama dengan masa pandemi ini. Jadi jarang untuk bermain alat musik gamelan Bali. Baik, kita langsung saja. Hiduplah seorang pangeran yang bertempat tinggal di Gunung Kila yang bernama Pangeran Jumpungan. Pangeran Jumpungan menjadi seorang pendeta sehingga mempunyai gelar dukuh. Dukuh Jumpungan mempunyai keahlian dalam membuat perahu sehingga beliau membuat lolohan di Nusa Penida dan di Ceningan. Nusa Penida berasal dari kata pendeta yang lalu menjadi penida dan yang memiliki arti pulau suci. Dukuh Jumpungan mempunyai istri yang bernama Nipuri. Dari perkawinannya ini melahirkan Pangeran Merja. Pangeran Merja mempunyai istri yang bernama Niluna. Dari perkawinannya terlahir Pangeran Undur dan seorang putri yang bernama Diah Ranggini. Pangeran Undur mempunyai istri yang bernama Niluni, sedangkan sang putri diambil istri menjadi permaisuri oleh Dalem Sawang. Dari perkawinan Pangeran Undur lahirlah Pangeran Renggang. Keturunan Dukuh Jumpungan yang lainnya adalah Pangeran Jurang yang beristri Nicarum, bertempat di Bukit Bie, Nilupuri di Gulalawah, Pangeran Yangge di Padang, Hiruna di Sakenan, dan Pangeran Jenas di Segara. Dari perkawinan Pangeran Renggan dan Ni Mirahim lahirlah dua orang anak, satu laki-laki dan satunya perempuan. Yang laki-laki bernama Pangeran I Gede Macaling dan yang perempuan diberi nama Nitole. Nitole kemudian menjadi permaisuri Dalem Sawang yang menjadi raja di Nusa Penida. Nah, sedangkan Pangeran I Gede Macaling mempunyai seorang istri yang bernama Ratu Ayu Mas Lebur Cakap atau Sang Ayu Mas Maketel, atau juga disebut Sang Ayu Mas Rajek Bumi. Pangeran I Gede Macaling menjadi raja setelah Dalem Sawang wafat karena berperang dengan Dalem Dukut. Nah, Pangeran I Gede Macaling sangat senang melakukan tapa yoga semedi di Pet. Pemujaannya ditujukan kepada Ide Betara Siwa. Karena ketaatan beliau melakukan tapa yoga semedi membuat hati Ide Betara Siwa tersentuh. Dengan ketekunannya tersebut, Ide Betara Siwa memberikan anugerah kesaktian berupa Kanda Sanga. Kemudian setelah mendapatkan anugerah Kanda Sanga, fisik Pangeran Ide Gede Macaling berubah drastis. Badan beliau menjadi besar, wajah beliau menjadi menyeramkan, taringnya panjang, suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Sedemikian hebat dan sangat menyeramkan, maka seketika itu juga jagat raya menjadi guncang. Kegaduhan, ketakutan, kengerian yang disebabkan oleh rupa, bentuk, dan suara yang meraung-raung siang dan malam dari Pangeran I Gede Macaling membuat gempar Mercapada. Melihat dan mendengar hal demikian, para dewa pun ikut menjadi bingung karena tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kesaktian Pangeran I Gede Macaling. Bahkan sesungguhnya para dewata tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengalahkan kesaktian Pangeran I Gede Macaling yang bersumber dari kedua taring beliau yang telah diberi anugerah oleh Ide Betara Siwa. Selain dari taring atau caling beliau juga mempunyai kesaktian catur sakti. Akhirnya turunlah Ide Betara Indra untuk berusaha memotong taring Pangeran I Gede Macaling. Setelah taring Pangeran I Gede Macaling berhasil dipotong, barulah beliau berhenti menggemparkan seisi jagat raya ini.
Setelah itu Pangeran I Gede Mecaling kembali melakukan tapa brata yoga semadi. Pengastawannya ditujukan kepada Ida Betara Ludra. Lalu Ida Betara Ludra pun berkenan untuk turun ke bumi untuk memberikan penganugerahan kepada Pangeran I Gede Mecaling berupa panca taksu, yaitu taksu balian. Lalu ada taksu penolak gerubuk, taksu kemaranan, taksu kesaktian, dan taksu pengeger. Dengan demikian, Pangeran I Gede Mecaling memimpin semua wong samar dan bubutan-bubutan yang ada di bumi ini. Adapun nama-namanya sebagai berikut: Panja Ida, Sang Buta Asu, Sang Buta Narijana, Sang Buta Keli, Sang Buta Pragala, Sang Buta Sungsang, Sang Buta Tarakas, Sang Buta Pelor, Sang Buta Ladrang, Sang Buta Kiram, Sang Buta Rangsam, Sang Buta Tiaksa, Sang Buta Swanda, Sang Buta Karandah, Sang Buta Warung, dan Sang Buta Bebaung. Sebagai pengabih utama Ida Betari Durga Dewi, beliau diberi wewenang oleh Ida Betara Durga Dewi untuk mencabut nyawa manusia yang ada di bumi. Pangeran I Gede Mecaling juga diberikan wewenang sebagai penguasa samudra. Yang menguasai samudra sering juga disebut dengan Ida Ratu Gede Samudra. Gelar Pangeran I Gede Mecaling yang diberikan oleh Ibu Durga Dewi yaitu Tapak Poleng. Dan istrinya Sang Ayu Rajek Gumi diberi gelar Tapak Selem. Pangeran I Gede Mecaling mongso di pet, istrinya mongso di Pias Muntik. Keduanya sekarang sebagai penguasa di bumi Nusa Penida dan mendapat wewenang sebagai penguasa kematian, dan akhirnya beliau bergelar Tabik Sugro Pekulun Ida Betara Ratu Gede Mas Mecaling atau Ida Betara Ratu Sakti Mas Mecaling. Maka bagi umat Hindu yang ingin umurnya panjang, sehat, selamat, memohonlah kepada beliau, Sugro Pekulun Ida Betara Ratu Gede Mas Mecaling. Semoga Ida senantiasa selalu memberikan waranugraha kepada kita semua dan menjaga Pulau Bali dan Nusa Penida dari segala macam bencana dan mara bahaya. Oke, demikian sejarah Tabik Sugro Pekulun Ida Betara Ratu Gede Mas Mecaling dari sumbernya. Mungkin saja bisa ada versi yang lainnya, namun kami serahkan kepada teman-teman semua dan bisa bijak dalam hal apapun. Serta jika teman-teman mempunyai pengetahuan atau pendapat tersendiri, kami persilakan untuk tulis komentar teman-teman di kolom komentar ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dan bagikan video ini, semoga bermanfaat. Nantikan video terbaru selanjutnya hanya di channel SKS 369. Ingat, pada saat subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya semua agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan jika teman-teman mempunyai pengalaman horor atau kisah misteri ingin dibahas di channel SKS 369, baik berupa video, foto, atau yang lainnya, silakan bisa kirim ke alamat email kami serta bisa DM follow Instagram kami yang sudah kami tulis di kolom deskripsi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.